Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Hari ini kita akan membahas tentang ekspektasi orang terhadap diri kita. Nah, mungkin teman-teman sering merasakan atau bahkan mungkin lagi merasakan tentang ada ekspektasi orang lain terhadap diri kita sendiri yang mereka titipkan. Misalkan ada orang yang berekspektasi bahwa diri kita itu harusnya bersikap seperti ini, ataupun ekspektasi orang itu bahwa kita harus melakukan tindakan yang seperti ini, atau mungkin kita harusnya nggak boleh kayak gitu loh, kita tuh harus kayak gini. Dan bahkan banyak orang-orang yang ujung-ujungnya itu judgement terhadap diri kita sendiri. Terlebih lagi mungkin untuk teman-teman yang berada di posisi sedang menjabat sesuatu, atau mungkin sedang berada di prestasi sesuatu. Misalkan teman-teman telah menjuarai suatu event, atau mungkin mendapatkan penghargaan dari pemerintah, atau mendapatkan penghargaan dari orang lain gitu, atau mungkin mendapat penghargaan dari instansi, atau mungkin bahkan ketika teman-teman belum mendapatkan penghargaan dari orang lain ataupun dari suatu instansi, ataupun tidak sedang menjabat sesuatu hal, ataupun belum melakukan aktivitas sesuatu gitu, tapi teman-teman pun ada titipan ekspektasi dari orang lain, dan itu sering terjadi. Bahkan mungkin aku pribadi pernah atau mungkin sedang mengalami hal tersebut gitu, dimana banyak orang-orang berekspektasi terhadap diri Rohman, bahwa Rohman ini sebagai seorang ketua, ataupun sebagai orang yang telah menjuarai sesuatu, itu seharusnya sikapnya kayak gini loh, atau mungkin seharusnya tindakan yang dilakukan itu seperti ini loh. Atau mungkin harusnya di media sosial ini kayak gini loh gitu. Dan hal-hal yang lain yang sebenarnya mungkin itu jatuhnya itu sebagai judgement terhadap seseorang, ataupun harapan, atau mungkin ujung-ujungnya malah karena tidak dilakukan sebagai sesuatu yang diharapkan, atau tidak sesuai dengan ekspektasi mereka, jadi mereka tidak percaya, tidak trust, dan tidak jadi tidak menganggap kita lagi sebagai seorang. Itu wajar, dan itu bukan suatu hal yang salah, karena setiap orang punya hak tersendiri untuk berekspektasi terhadap orang lain, terlebih mungkin terhadap pimpinannya, terhadap seorang yang telah menjuarai sesuatu. Karena ada sesuatu hal yang mungkin harusnya anggapan mereka terhadap kita yang sedang menjabat sesuatu, ataupun setelah mendapat prestasi ini, harusnya kita kayak gini gitu. Harusnya kita kayak gitu, harusnya kita kayak gini, harusnya kita melakukan aktivitas yang kayak gimana gimana gimana. Ya, aku pribadi sebenarnya menanggapi hal tersebut mungkin memang agak sedikit eh, gimana ya, karena kita tidak mungkin untuk memenuhi semua ekspektasi orang-orang. Ada orang-orang yang berharapnya Rohman lebih aktif lagi di media sosial, Rohman respon dong komentar-komentar dari warganet di media sosial, atau mungkin ada juga yang berharap bahwa unggahan-unggahan di media sosial Rohman itu harus membawa vibes-vibes yang positif, dan juga tidak berbau bercanda. Karena jujur Rohman sendiri di media sosial ini kadang sering sering selengean gitu mungkin, atau mungkin kadang takarir yang digunakan di unggahan di media sosial ini kurang sesuai, atau mungkin membagikan unggahan orang-orang lain yang yang notabene-nya banyak humor dan lain-lain. Nah, orang-orang mungkin banyak yang berekspektasi, kok Rohman sebagai seseorang, atau sebagai pimpinan dari sesuatu organisasi, kok unggahannya seperti ini, kok banyak bercandanya gitu. Dan itu wajar-wajar aja, nggak ada salahnya. Seperti yang tadi aku bilang, bahwa sebenarnya itu hak pribadi seseorang untuk berekspektasi terhadap orang lain. Dan yang perlu kita sadari dan yang perlu kita pahami adalah bahwa kita tidak bisa memaksakan sikap orang lain, dan kita tidak bisa untuk untuk mengendalikan sikap orang lain terhadap kita, tapi kita bisa mengendalikan sikap diri kita sendiri terhadap sikap orang lain ataupun terhadap orang lain. Nah, lalu bagaimana sikap kita menanggapi hal tersebut? Sebenarnya ini kembali lagi pada diri kita sendiri ya teman-teman, karena
seperti yang tadi aku bilang, kita tidak bisa mengendalikan sikap orang lain, tapi kita bisa mengendalikan sikap atau tindakan kita terhadap orang lain. Nah, lalu sikap aku sendiri seperti apa? Ini sebenarnya susah kali ya. Susah untuk kita tidak memikirkan omongan orang lain terhadap diri kita sendiri. Aku sendiri sedang berusaha di mana aku mengkategorikan, mengklasifikasikan mana yang harus aku klarifikasi, mana yang harus enggak. Karena nggak mungkin setiap omongan orang yang masuk, misalkan ada orang yang minta, Rohman, harusnya kamu jangan terlalu banyak bercanda. Tapi sebenarnya mungkin tujuan aku tuh bukan untuk bercanda di media sosial ataupun apa ya, ataupun tujuan aku tidak seperti persepsi mereka gitu, ataupun tindakan yang aku lakukan tidak sesuai dengan persepsi mereka, atau mungkin aku melakukan hal yang lain yang nggak diketahuin sama mereka. Kan nggak mungkin kita harus mengklarifikasi semua orang yang memberikan komentar terhadap diri kita sendiri. Ada banyak orang yang memberikan komentar, masa harus kita klarifikasi semuanya? Itu susah kan ya. Maka dari itu aku mengklasifikasikan mana yang harus aku klarifikasi, mana yang enggak. Misalkan yang harus aku klarifikasi adalah orang-orang terdekat aku, orang-orang yang sebenarnya tahu tentang diri aku dan kegiatan yang aku lakukan, misalkan keluarga, sahabat dekat, atau mungkin wakil aku gitu dan lain-lain. Jadi enggak semua bisa aku klarifikasi terhadap kegiatan-kegiatan yang aku laksanakan. Orang bebas bisa berekspektasi terhadap diri kita sendiri, tapi kita mungkin bisa melakukan apa ya, kita bisa bersyukur terhadap ekspektasi orang-orang, karena dari itu kita bisa tahu, oh sebenarnya ekspektasi orang terhadap aku ini seperti ini. Tapi sekali lagi, tidak semua harus kita klarifikasi dan tidak semua harus kita pikirkan, tapi perlu kita dengarkan. Karena kalau semuanya kita pikirkan, bisa jadi kita terlalu sibuk untuk memikirkan omongan-omongan orang dibandingkan untuk melakukan tindakan atau suatu hal yang sebenarnya positif gitu. Misalkan ada orang-orang yang menganggap bahwa Rohman sebagai seseorang tuh, kamu harusnya mengambil sikap, mengambil tindakan terhadap kasus atau isu yang terjadi sekarang ini. Tapi kan sebenarnya ada yang mungkin tidak kita pahami terhadap kebijakan-kebijakan yang diambil, terhadap isu-isu yang muncul. Misalkan aku sekarang tidak mengambil tindakan terkait isu di mana banyak tenaga medis yang tenaga medis yang di stigma sama orang-orang, ataupun diusir dari kosannya ataupun diusir dari rumahnya. Dan itu aku tidak bisa mengambil tindakan terkait hal tersebut karena bukan ranah aku, dan mungkin orang-orang pun berhak untuk menjudge sesuatu gitu. Tapi yang bisa aku lakukan adalah kampanye terkait bahwa tenaga medis itu sebenarnya sudah berusaha sekuat tenaga, sudah berjuang untuk mencegah penularan dari COVID-19 ini. Dan isu-isu yang sebenarnya mungkin tidak aku sentuh, cuman aku dengar aja dan tidak aku ambil tindakan, bukan karena aku tidak peduli, tapi mungkin karena aku belum memahami semua hal terkait itu. Yang bisa aku lakukan adalah hal yang sebenarnya aku pahami. Dan itu hanya salah satu dari contoh persepsi ataupun harapan dan ekspektasi orang-orang terkait diri Rohman. Sekali lagi, yang bisa kita lakukan adalah kita hanya bisa mengendalikan diri kita sendiri. Karena jatuhnya kalau kita terlalu memikirkan, kita terlalu memandang bahwa ekspektasi orang-orang itu harus kita lakukan, kita akan mengalami kesehatan mental yang terganggu, atau mungkin kesehatan mental kitanya yang terganggu akibat ekspektasi orang-orang. Dan kita sekali lagi nggak bisa menyalahkan orang-orang terkait ekspektasi tersebut. Yang bisa kita lakukan hanya senyum, mendengarkan. Beberapa perlu kita klarifikasi, beberapa tidak perlu kita klarifikasi. Ada hal-hal yang sebenarnya perlu kita lakukan terkait ekspektasi tersebut, ada juga yang enggak. Jadi sebenarnya yang tahu diri kita sendiri adalah diri kita, bukan orang lain. Orang-orang hanya bisa berpersepsi terhadap diri kita, orang-orang hanya bisa berekspektasi terhadap diri kita, tapi sekali lagi, yang tahu diri kita sendiri adalah diri kita pribadi. Dan itu yang mungkin bisa aku bagikan melalui video ini, bahwa ada hal
yang harus ada hal yang lebih perlu dilakukan dibandingkan memenuhi semua ekspektasi orang-orang, yaitu bagaimana cara kita bahagia terhadap hal yang kita lakukan. Dan kebahagiaan itu tentunya hal-hal yang positif. Bagaimana cara kita melakukan sesuatu yang orang lain butuhkan tapi kita bisa lakukan, seperti itu. Nah, pernah nggak sih teman-teman mengalami ekspektasi dari orang-orang? Silahkan dituliskan di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.